lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih berkah majelis niki, mari kembali kita sama-sama berdoa dan munajat. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa an Abi Waqid al-Laitsi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhiya ilaihi atainahu yu'allimuna mimma uhiya ilaihi wajidtuhu zata yaumin faqala innallaha azza wa jalla yaqul. Wan Abi Waqid al-Laitsi, dan dari Abi Waqid al-Laitsi, qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza uhiya ilaihi, ketika diwahyukan ilaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atainahu, kami mendatangi beliau, yu'allimuna, beliau mengajarkan kepada kami, mimma uhiya ilaihi, dari apa yang telah diwahyukan kepada Nabi. Fajituhu, maka aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari. Waqala, maka berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah SWT berfirman. Jadi inilah salah satu isyarat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, langsung aja sampeyan para sahabat, menunjukkan bahwa seandainya tiap kelompok sami mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, maka tidak tersebut-sebut, tidak terpenangan, tidak terpelit-pelit, ya sampean, informasikan, sampaikan, balighu anni walau kana ayat, sampaikan dariku meskipun sekedar satu ayat. Sampean bisa Arab dalam Quran, saat sampean si baginda Rasulullah SAW meskipun sekedar satu ayat. Nabi saat sampean si baginda Rasulullah, inna Allah azza wa jalla yaqul, inna anzalnal mala li iqamis sholati wa ita'iz zakati. Sesungguhnya kami telah menurunkan harta
liiqamis shalah, untuk menunaikan ibadah sholat, wa ita'iz zakah, dan juga untuk menunaikan searah zakat. Ketika Allah memberi tiang permusami apakah harta benda, rezeki segala macam, tentu ada yang baik harta niki, rezeki niki difungsikan untuk jalan ibadah kepada Allah SWT. Apakah sembahyang, apakah zakat, apakah puasa. Allah berikan tiap permusami kelancaran rezeki. Nah, ada yang terbaik, saya rajin sembahyang. Allah berikan kita kendaraan motor, maka motor ni kita sekadar kedu beta kepeng doang, beta harta doang. Dia baik jadi wasilah eta tegedu untuk ngaji, tegedu untuk lalu jauh masjid, tegedu untuk gawe ibadah. Sebab Nabi harta sak berduit yang melekat di dalam diri, ia pasti tak tercek, pasti terhisap, pasti terkeduah. Tanggung si luit di dalam lemari tak terbaik, lalu gaduh pegawaian doang. Maka tepiak daftar ada yang baik, tanggung ni lalu tunjuk ngaji, tanggung ni gaduh lo sembahyang. Saya ingat lemak jadi saksi, tanggung terigu gaduh lalu ngaji, waktu gaduh sembahyang dan seterusnya. Ini walau kana libni Adam wadin, jikalau bagi anak Adam, umat manusia niki memiliki satu lembah min zahabin, dari emas, la ahabba ayyakuna lahu sanin, maka pasti ibnu Adam itu, anak manusia atau umat manusia ini, pasti dia ingin bahwasanya baginya itu sanin, dua lembah emas. Ini karakter manusia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ketika Arab manusia niki berdua satu lembah emas lah, seperti selembah sekilo emas doang, wah kesugi berdua seadet, berdua sekilo niki satu lembah emas berdua, padahal satu lembah niki gambaran wah paling suki, tetapi karena sifat rakus pasti berkeinginan milih dua lembah gunung emas. Wa in kana lahu sani, dan jikalau ada bagi umat manusia atau ibnu Adam itu asani, dua lembah, la ahabba ayyakuna lahum salis, maka pasti umat manusia ini atau ibnu Adam ini milih mau sakit telu. Ini kita sebut sampai telu, otomatis milih telu niki mewakili luwih. Ini adalah karakter asli dari manusia. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak memenuhi akan perut ibnu Adam ini melainkan tanah. Alamun ahmati cakwa terus selesai, enggak berkemilik sampai masuk ke dalam liang. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah SWT menerima taubat ala man taba, terhadap orang yang bertaubat. Jadi sambil bertaubat terima taubat di situ. Lamun dia milih taubat biasa terima, dia bertaubat. Maka sila sebagai momentum majelis ilmu, majelis zikir ini tentu sampul liwatara, mungkin ucapan tak salah, mungkin tindakan pegawaian tak salah, maka momentum majelis zikir itu bertaubat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, penunas ampun kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis qudsi baginda Rasulullah menyampaikan,
At-taib minaz zambi kaman la zamba. Orang yang bertobat dari dosa barat dengan sak denara dosa. Ini kira kelebihan dengan sak bertaubat. Lalu Arab masih kebanyakan orang menunda-nunda taubat. Merasa pede, umur masih bilu, mungkin masih banyak. Lemak bertobat masih hidup kekeh. Lemak baik masih hidup kekuat. Siapa tahu bisa jadi lemak kita jaga nikah atau di lemak sak nanti ya itu kelebihan dengan seingat mati. Sampai sebut si baginda Rasulullah aqyasun nasi aksarum zikra lil maut wa asaduhum istidadan lahu. Orang yang cerdas kata baginda Rasulullah SAW adalah orang yang banyak ingat mati dan persiapan sebelum datang saat kematian. Ini disebut cerdas, yang banyak ingat mati. Pas gawe maksiat atau digbeni dan saya itu kematian. Pas gawe dosa segala macam digbeni dan saya itu kejabutnya yang kita ingat mati ngeri. Lalu terturun di hawa nafsu ni jelah. Masya Allah, syarat kemilik manusia ni. Lalu toh berkemilik, biasa kemilik ni kisah lagi, sak mai. Manusia lalu tergatua, biar yang miskin atau sogeh pasti sudah kuat berjawab sogeh. Ya harap pilih miskin. Biar yang sehat atau sakit, sehat. Biar yang lapang atau sempit, pasti berjawab lapang. Kebik ikilah. Manusia diberi nafsu syahwat. Searah nafsu syahwat ini pilih sak mai. Nah, ketika ada hamba Allah yang menang dari hawa nafsu sehingga dia merdeka dari hawa nafsu, sampai ada istilah dia merayakan hari raya lantaran menang melawan hawa nafsu, berarti harus pilih kebalikan dengan hawa nafsu. Seandainya hawa nafsu pilih lapang, berarti harus sempit itu. Nah, ketika dia memilih hidup sak sempit, malah tenang kehidupan, tenang hati, berarti dia sudah menang dari hawa nafsu, sehingga dia layak sebagai orang yang merdeka, layak sebagai orang yang merayakan hari raya. Inilah bahaya searah hawa nafsu. Selanjutnya, waqala Abu Musa al-Ash'ari, dan telah berkata Abu Musa al-Ash'ari, nazalat suratu nahwi barokah, turun surah semisal surah barokah, surah at-taubah. Summa rufi'at, kemudian surah itu diangkat, wa hufidha minha, dan dihafal sebagian dari surah barokah. Inna Allah yu'ayyidu hadzal din bi aqwamin la khalaqa lahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini bi aqwamin, terhadap kaum-kaum la khalaqa lahum, yang tidak baik lahum bagi mereka. Aniki mirip dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Makna sungguhnya Allah SWT menolong agama ini dengan kaum atau dengan laki-laki yang fajir, laki-laki yang tidak berakhlak, laki-laki yang penjahat atau ahli maksiat. Arah dalam sebuah kisah pun muncul hadis ini. Dulu pada masa baginda Rasulullah SAW, arah sebuah dengan mengakui bahwa dirinya Islam, siap membela Islam. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa orang ini jangan ragu. Terus ketika terjadi perang Khaibar, milu berperang dengan ini dan terluka parah, sehingga para sahabat ketika melihat betul memperjuangkan Islam, seandainya mati maka dia mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ada sebagian sahabat menyampaikan keraguan, Nabi nyampe ya dengan ini kamu neraka lalu berjuang membela agama Allah kok sampai luka berat. Nah ternyata lemak menikah informasi di mati. Pas kecek mati, ia bunuh diri. Kemalam tadi, jika bunuh diri dia tahan, isi sakit parah, isi tusukan pedang, mati diri kebayar dia lalu duduk. Nah sehingga tepat Nabi sampai sebagai Rasulullah SAW bahwa dengan ini kita menerang. Nah, maka ini sebagai isyarat Allah menjaga, membela, menolong agama Islam ini dari orang-orang barat baru. Lalu dengan merasa membela agama jauh nebung, dari awal, lalu jauh tempat-tempat maksiat, bubaran diri jatuh surga neraka ditanya. Meskipun dia ke tempat maksiat pada pun dengan mati ahli maksiat dan ganggu masuk. Yang berhak menghidupkan mematikan ini hanyalah Allah. Masalah ia buat maksiat urusan dia dengan Allah. Sekadar menasihati bukan berarti harus pun dengan sampai dia mati diri. Ini jika lo paham aliran membunuh diri dengan tujuan jelak tamu yang dalam surga, membunuh orang kafir, membunuh orang-orang yang ahli maksiat. Walau anna libni Adam wadiya ini mirip-mirip hadis. Meskipun bahwasanya anak Adam memiliki dua lembah atau dua gunung emas min malin dari harta, dua gunung min malin dari harta. Latamanna wadiyan salisa, maka pastilah anak Adam itu ingin lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidaklah memenuhi perut anak Adam ini melainkan tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat ala man taba, atas orang yang bertaubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manhumani, adapun dua kerusakan la yashba'ani, manhumani kerakusan, dua kerakusan yang membuat kerusakan. La yashba'ani, yang tidak bisa mengenyangkan. Dua kerakusan ini kosong, ini puas. Manhumul ilmi, yang pertama kerakusan terhadap ilmu. Wa manhumul mali, dan kerakusan terhadap harta benda. Niki kebanyakan manusia ini puas ini dua perkara ini. Pertama manhumul ilm, rakus terhadap ilmu. Yang kedua rakus ataupun melak tamak oleh harta benda. Lemun rakus oleh ilmu selama niat soleh, maka positif arah. Misal arah dengan makin berajah untuk ilmu, arah delek lebih pintar, loh rakus mali berajah ngapa sampai bermujahadah, jarang berkeluh, jarang tidak, rakus oleh ilmu. Sholat lain selama niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita pun sampai jari dengan soleh, pun jari dengan cerdas, hebat, bisa karang kitab segala macam, karena rakus oleh ilmu. Itu sholat rakus oleh ilmu, berajah doa. Guru kita almarhum luar biasa. Sekarang jangan sampai lampak lalu nuntut ilmu, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan nuntut ilmu oleh guru ini, pindah jauh guru ini, sampai beliau menjadi ulama, sampai beliau diberi gelar oleh jamaah
yang pelongo sami dengan guru sampai hajat. Disebut saran dari guru berumur isi sampai hajat. Namun sekadar ngajah, nah insyaallah beliau ben ngajah, ben turun lalu roh, turun lalu sholat jenazah, turun ngobrol. Ada cerita ketika beliau diundang undangan niki sholat jenazah. Pas nyampe lokasi jenazah niki di mata bendi. Paham beliau ya. Pertama bendi, oh benar dulu. Oh beliau nyemula. Setelah bendi apa terus searat kain kapan niki pang beliau. Biara golding bejulu. Setelah niki jaga jauh kubur maka nanti iman tegeduk. Yo kebik memang keduk ade bae belum nyemula. Iya repot jadi tuan guru. Kemudian ayo kabur terus. Ini gila gambaran sampai layak pantas beliau sebut guru sampai hajat. Digepek karena terus sedek berhenti untuk menambah ya. Tapi ada sebuah isyarat lanan baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Al-alimu salah satu asbab. Dengan sak nuntut ilmu, dengan sak alim arah telu jengkal. Bisa telu jengkal man dakhala fi sibril awal takabbar. Sei sak tamu elek jengkal pertama, tahap pertama takabbar. Ilmu ini membuat dia sombong. Loe dengan berdua ilmu ulah. Namun dia kudin baru jadi apa-apa. Dia doa paling pintar. Ini sombong. Berarti baru kelas sakit. Nak sombong-sombong ni ibarat lama terjauh bangkak agak pada ni pas cek-cek lebih tidak ilmu. Ini masuk di jengkal tahap pertama. Wa man dakhala fi sibrisani tawadhu'a. Ketika ia masuk di tahap yang kedua malah sebalik menjadi tawadhu, merendahkan diri. Nah, saat kedua wa man dakhala fi sibrisalis alima annahu la ya'lam. Ketika ia masuk di tahap puncak akhir, maka dia sadar bahwa dirinya berdua nebi-nebi, berdua ilmu. Maka ulama-ulama tafsir niki ketika beliau membaca Quran, dia nampak sekedar baca, ada keinginan untuk memahami ayatnya, perajan ilmu ulumul Quran, perajan ilmu alam, balaghah sampai seterusnya. Ketika mengkaji tafsir-tafsirnya, lah saya tahu diri bahwa ternyata ilmu Allah ini si luas, ini ditutup. Coba silat langan baru Nabi 1400 tahun yang lalu sampai mati pira ratus pira ribu karya tafsir ini Al-Quran ini kita tafsirat menunjukkan bahwa ilmu Allah ini si luas. Nah, ketika sadar mengetahui ilmu Allah luas, berarti yang berdua apa? Ibarat ilmu yang perlu sami ini ibarat ngingi. Aduh barat lebih istilah kotoran di kungkup lah. Dia narak nilai sekali dibandingkan ilmunya Allah SWT. Sampai disebut dalam Quran, seandainya ilmu Allah ini kita tulis ranting pohon ini jeri pena, sedangkan lautan ini ditambah 7 samudera, ia jeri kita dan baru tulis syarat ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang sesungguhnya ketika dia menyadari bahwa dirinya hakikatnya dinara ilmu. Ini ya. Asal kedua, wa manhumul mam, rakus terhadap harta. Lemun rakus jauh ilmu niat sholat insyaallah. Rakus terhadap harta biasa melalaikan daripada ketaatan kepada Allah. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi Isa pernah berkata tidak ada kebaikan di dalam harta. Dan tinjau murid ini saja narak kebaikan di dalam harta. Sehingga satu-satunya Nabi atau manusia termiskin di dunia ini adalah Nabi Isa alaihissalam.
Karena pandangan Nabi Isa ini tidak ada kebaikan dengan harta benda. Penasaran murid, wahai Nabi Isa, Nabi alasan harta itu tidak ada kebaikan. Nabi jawab si Nabi Isa, seandainya pun berdua harta, rata-rata kebanyakan diperoleh dengan jalan yang tidak baik, diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Mali kenimbal murid berbeda seandainya temu harta langan jalur halal, hasil pegawaian. Kata Nabi Isa, seandainya pun mau harta ni kehilangan jalur halal, biasa sombong lantaran isi harta. Terus mali kenimbal murid, nanti dia sombong seandainya kepada harta. Ada dia sombong biasa pelit. Nanti dia kepelit. Mbak mau harta langan jalur halal, terus kedua dia kesombong, kedua dia kepelit. Apa kata Nabi Isa selanjutnya? Seandainya pun dia mempelit lagu lalin zikir ingat Allah, lalin gawe ibadah. Saya kan lalu sibukan urus harta sehingga lupa gawe kata-kata seperti saklap lain. Lalu menghadap jawab Nabi Sallam doa balik sugih, sehingga Nabi menyampaikan ibarat ujian sugih. Saya ingat salah apa kuju ibadah doa kebeku sugih. Tentu doa si Nabi buka lancar rezeki. Si biasa salah bah niki rajin sembahyang 5 waktu, lalu si luih harta benda sibuk mulai wah jarang terus ke masjid. Maghrib isya doang, lain Zohor, asar, lalu ngarep. Terus ngorek-ngorek saya bertambah binatang ternak, kelelahan, lolos, maghrib bisa terus. Tapi itu si bagian Rasul, yombe salah apa? Kayak wah sibuk sih. Pegawaian, ini lah dampak. Lemon duit harta dulu. Terus Malik nimbal murid Nabi Isa ini, wahai Nabi Isa, makin ke mau harta langan sahalal, dek kesombong. Untuk kepelit, rajin beribadah. Kata Nabi Isa, meskipun menolak lemak atau bidang milik akhirat, si ngonek ada hisab. Hisab ni ngonek lalu, ayo bukan ikut disuruh mungkin Nabi Isa. Jika lalu hisab. Sehingga Nabi SAW pernah menyampaikan dan didengar oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf nya sama surga lagu. Kemudian dikepik lalu kepek, lalu harta benda lah ketajud. Abdurrahman bin Auf menuju bilang miskin. Sehingga gara-gara Nabi sampai si Nabi salam ini, Abdurrahman bin Auf sangkur kepek harta benda. Ada barang ni kita nak dijadi kita beli masih sangkur kepek terlalu. Abdurrahman ini biasa arah butuh bensin sedekah. Sampai satu ketika di musim paceklik, musim panas, musim nebiara kering, makanan dinara, talatan beside, gandum beside, padi beside saat ini hancur. Sehingga petani-petani kurma saksede saat ini rugi luar biasa beside. Sejak beli kurma busuk. Sehingga Abdurrahman bin Auf membayar dengan 2 kali lipat. Bukan petani kurma. Aneh Abdurrahman bin Auf malah beli kurma busuk harga 2 kali lipat. Tujuan kepek dan lebihan harga di si Abdurrahman bin Auf. Akhir terjadi proses akad jual beli sah. Kepek tapi jawab dengan berduit kurma busuk. Mengonek-ngonek datang utusan langan kerajaan Yaman. Nabi tujuan utusan langan raja Yaman ini, mereka mencari kurma busuk untuk Nabi untuk obat. Saya ingat tabib seri Yaman ini berkata, ini harap virus obat ini kurma busuk. Sehingga raja Niki mengumumkan, kurma busuk bebek tonara beli dengan 10 kali lipat. Langsung datang informasi, masa berduit kurma busuk enggak. Dan Abdurrahman bin Auf, ayo tak beli.
Lah tertajud Abdurrahman bin Auf ni kelebihan harta bayar ukur mabusu elek petani 2 kali lipat si bayar lah niara milik bayar 10 kali lipat berarti absen sogeng dia. Ni milik miskin lah dia tapi miskin sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka lamun tersogeng hasil lah sogeng lamun miskin hasil lah sogeng. Sehingga di dalam ayat Al-Quran selalu perintah memberi. Lamun memberi berarti ya kepek. Maka netek gemet-gemet jadi miskin. Maka berusaha adit sugi. Sandit di sugi-sugi. Sugi hati paling utama. Sebab kaya yang sesungguhnya niki elek hati tahu. Lamun elek nepiaran secara zahir ini contoh barang dua gunung emas kau sugi secara zahir. Lamun ini tutup milik apa? Karena hati miskin. Tapi ketika hatinya kaya, dagang berdua roti sepotong, alhamdulillah. Pokok bau bekelur untuk semua ibadah kepada Allah SWT. Ya tujuan ngaji niki untuk menjadikan atlet niki kaya, bukan ngaji niki untuk jamu kepek. Memu kepek juli pegawai ada sejauh pangkat sejauh pakan mau kepek lalu menjauh teriki ilmu terpesogih adit menerima ikilah ketetapan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yahramu ibnu Adam, anak Adam atau umat manusia niki akan menjadi tua yahram jak kawak dina cerita manusia niki awe 100 tahun tetap perlu harap banget dina bukti niki robit pas tahun sak robit arah hadir makin dina belai ayo bejulu sebut panggil si malaikat robit kita merubul dengan aporte robit kencang tak lampak naik seku-seku. Jadi ini saya terlemas, ini saya telah lemah sehingga Nabi SAW menyampaikan ya roh ibnu Adam manusia ini pasti akan menjadi tua wa yasibu mahu dan ia beruban pasti ya berdua bulu putih beruban ma'ahu isnadani bersamaan dengan ibnu Adam itu isnatani 2 arti meskipun langan banyak sampai tawak sampai putih bulu pasti manusia niki akan bersama 2 perkara. Inti 2 perkara niki dia nampak telah saat itu telah antat sampai tawak antat apa ini manusia bisa 2 niki pertama al-amalu yakni angan-angan. Dia nampak pas terpajang kau, dia angan-angan, panjang angan-angan, sampai tua masih baik. Pada umur 20 tahun, melirik-melirik darah-darah seumur 20 lah angan-angan. Pokok selama masih sinyal, inti angan-angan terus ini duduk sampai ketawak, sampai bodek. Wahukul mani dan cinta jauh hati. Kama qala atau sebagaimana Nabi SAW bersabda walamma kanat hazihi dan manakala ada hazihi maksud hazihi ini yakni angan-angan dan juga cinta jauh harga benda jibillatun lil adami itu adalah watak lil adami yang dimiliki oleh manusia memang ini watak ibarat biaran ia pabrikan ia stel-stelan ia aplikasi dan kode karakter manusia jadi angan-angan dan juga cinta jauh harga mudillatun yang menyesatkan cinta jauh harga alamat sebagai harta untuk sedekah alhamdulillah cinta jauh harga cinta kepada Allah maka insya Allah kita akan menggunakan harta di jalan Allah
Tapi kalau ketika cintanya kepada harta, siap-siap jadi budak harta. Ini contoh, cinta kepada harta, maka dia menjadi budak harta. Maka langan beruntung sampai tidak mari harta doang. Nah, misal cinta kepada Nabi pun selain Allah, maka siap-siap menjadi budak dari sesuatu ini. Budak itu menguntung, menjadi budak harta, menjadi menguntung. Tapi ketika menjadi hamba Allah, maka insya Allah selamat dunia, apalagi di akhirat. Wa gharizatun, dan naluri, muhlikatun, yang membinasakan. Ini naluri yang melekat dalam diri, yakni sifat angan-angan dan cinta harta ini muhlikah, lagu membinasakan. Asnallahu ta'ala wa rasuluhu, Allah SWT memuji, wa rasuluhu, begitu juga rasulnya memuji. Saya puji sisi Allah alal qanaati, atas hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kebalikan. Hanya sabar, ketika Allah murka kepada hamba yang di dalamnya ada angan-angan yang tinggi, yang panjang, dan cinta kepada harta, maka Allah memuji hamba yang di dalam hatinya punya sifat qanaah, merasa cukup aja. Ini lemon ngaji tasawuf, lemon ngaji bab beta tadi surgi jadi lain bahasa. Ini bahas tentang ilmu tasawuf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah SAW, tuba liman hudiya lil Islam, beruntung bagi orang yang mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk lil Islam, bagi Islam. Yang belum bersami alhamdulillah, tapi kena Islam pasrah. Allah panggil tiap belum bersami di dalam ayat Al-Quran dengan istilah ya ayyuhalladzina amanu, dengan sabar iman. Lamun Tuhan memilih menjadi orang beriman, maka siap-siap dipaksa oleh Allah. Ibarat siap berdaftar jadi kanak pondok, maka siap-siap terpaksa. Tapi anjadwal, ne jantok tuis, ne jantok mangan, ne jantok sembahyang ibadah ngaji, lamun dek ada hukuman. Maka memasrahkan diri, siap isi aturan ini disebut dengan Islam aslama, memasrahkan diri. Sebab kita memilih untuk beriman kepada Allah, maka siap-siap untuk diuji. Dan ujian yang Allah berikan tiada lain sebagai bentuk untuk meningkatkan derajat. Nabi SAW teruji. Namun yang belum kami teruji untuk menghapus dosa. Tapi Nabi SAW ketika diuji bukan untuk menghapus dosa sebab masuk, tapi untuk terus meninggikan derajat beliau. Semakin tinggi derajat. Wa kana aishuhu kifafan, dan adalah penghidupannya kifafan, cukup. Aniki lamun tuah lebih petunjuk dalam Islam, maka penghidupannya merasa cukup. Wa qana'a, dan ia qanaah bihi, dengannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, ma min ahadin fakirin wala ghaniyin illa wadda yaumal qiyamati annahu kana utiya qutan fid dunya. Tidaklah dari seorang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah SWT, orang yang fakir, orang yang miskin, wala ghaniyin, dan juga tidaklah ada orang yang kaya, illa wadda yaumal qiyamah, kecuali ia ingin di hari kiamat, annahu, bahwasanya ia orang tersebut, kana utiya, adalah ia diberikan hutan makanan pokok di dunia, di dunia. Arti pas milik negeri akhirat ia tak sadar betapa penting sifat qanaah di dunia. Searah sifat qanaah di dunia bukan sekedar memenuhi
makanan sak pokok-pokok, pakaian sak pokok-pokok, iti-iti. Kadang manusia niki misal begelur mengenyangkan dengan 10.000, lalu pang ada 100.000, pang ada sejuta. Inilah gambaran syarat kemilik manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil arab, innamal ghina ghinan nafs." Rasul bersabda, bukanlah orang yang kaya itu dilihat dari banyaknya harta benda. Ini baru sampai ini. Innamal ghina ghinan nafs. Hanya saja yang namanya kaya itu adalah kayanya jiwa, kayanya hati. Ini kata baginda Rasulullah SAW. Wanaha, dan Nabi melarang an syiddatil hirsi, dari terlalu banyak sifat rakus. Arti kerakusan yang sangat. Sekedik-sekedik rakus, eleknya rakus, harta benda rakus, segala macam. Menuruti hawa nafsu. Wal mubalaghati fi thalabi, dan tanpa henti di dalam mencari harta, terus menerus lelah-lelah. Arab berduit bangku pegawaian di Pertamina wilayah Bogor, pas terlalu lari jog balik, ternyata pegawaian Yogyakarta ada tak macet, berangkat sedikit terbit matahari. Sehingga sampai kantor, wah, biaran di telat. Nah, selesai pegawaian, oleh nyampe balik di matahari. Jadi pas berangkat petang, oleh petang. Jadi anak nanti di rumah dia inama. Dia lebih akrab kan si pembantu. Malah mau pembantu nanti, ia nangis. Ia nama si biasa kan nangis. Ini ialah karena harta benda. Lalu husnuzon sembahyang, lalu arti tetap masih kewajiban saklai tanpa sekedar nomor sekian ini adalah harta benda. Perlu terlalu anak, sebab bija sedikit investasi aset, aset dunia, aset akhirat. Aset dunia seandainya terbuat bija ku soleh, ku gawe soleh, tengah telangan dengan lain lah, bija ni kesolah, digawe ni, dibantu ni, bersedekah lah kecemok. Jadi dengan doa, nak ada cerita kebalikan lah, bija ni kereta ni, buruk lah ni. Maksiat buruk lah, ternyata tidak susah dengan doa, dikepit, ternyata iya lah, itu susah. Nah, maka susah jadi dengan doa, lemut bija digawe sah. Seandainya makin bijak gawe salah, maka tentu terperingat, sebab kita diri dengan doa akan mempertanggungjawabkan topik mana melakukan dosa maksiat. Faqala, maka bersabda baginda Rasulullah SAW, ala ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia, ajmilu fit talabi, perindahlah fit talabi, di dalam mencari harta. Fa innahu, maka sesungguhnya, laisa li 'abdin, tidaklah bagi seorang hamba, illa ma kutiba lahu, melainkan apa yang telah ditulis untuknya, ditetapkan untuknya. Jadi harta benda yang kita cari, yang kita tuntut, hakikatnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal semakin pas berbeda harta benda ini, kita perindah dengan akhlak, dengan cara-cara sasolah. Seandainya pun makin dia perlu sami gawe atau beda harta benda dengan cara sahalal dan sekali, iya rezeki. Bu makin terbeda rezeki, bu loe dengan cara yang haram, maka memang ia rezeki itu cara dengan karena tinggal ajmil, perbaiki, perindah cara beda harta dengan akhlak. Wala yazhabu 'abdun minad dunya, dan tidak akan bisa meninggalkan oleh hamba minad dunya, daripada dunia. Artinya hamba Allah ini tak akan bisa meninggalkan dunia
hatta ya'tihi, sehingga datang kepadanya ma kutiba lahu, yakni sesuatu yang telah ditetapkan untuknya minat dunia, daripada dunia. Artinya dia tidak mungkin tinggalan dunia sebelum sak terjatahan di sini Allah. Sambut sampean sekarang dia disebut dengan mati niki wafat sempurna, karena yang Allah tetapkan sudah sempurna. Di sini mati, napasnya, ucapannya pirang. Lemun terakhir ucapan meninggal. Maka berusaha mengucap kalimat sak solah-solah, siapa tahu ucapan yang keluar ini ucapan sak terakhir. Jangan luit dengan sak kecewa, sakit hati 7 turunan gara-gara lisan. Lemun terkena isi sile, luit awak makin sejelo 2 jelo paling onek seminggu sang sehat. Lalu juga apotek atau jahit sehat. Nah, lalu lemun sakit kecewa lantaran ucapan lebih istilah mengecewakan, fitnah, gibah segala macam, maka sengke terjadi salah. Luit dengan sampai beri ingat, kemudian tolonglah isi jaga. Nah, inilah luar bahaya saat lisan. Maka lisan, lidah niki posisi tahu. Si dalam tahu, ada tak gampang lalu subul. Pertama, paling luah terbungkus isi bibir. Nah, di dalam bibir ni gigi. Nah, bukan dalam dia tak lidah. Lui lapisan ni untuk menunjukkan bahwa tak gampang lalu sebulan ongkak salib kena menyakitkan orang. Apalagi kecewa sakit, kemudian kau balas di dunia lemak. Terbalas ya akhirat. Sehingga dalam kitab Hidayatus Salikin disebut keibaratan orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain, keibaratan barat dengan bulu manuk sambil lampak. Misal mulai langan sedayu lampak jauh kuripan sambil nembut bulu manuk. Nah, sesampai kuripan bulu manuk ni. Nah, umakinan baik makan tulah. Bete bulu-bulu saya sambut terik ni, saya sambut cabut ni. Kira-kira dai datang dai. Saya pun dai paling hampir bulu iran kita telah menunjukkan bahwa lemut tuah sebulan ucapan yang merugikan, ucapan yang membuat orang sakit hati, kecewa, seandainya pun ente maaf. Nggih budi, dua nggih lagu-lagu. Ya dalam mana ibarat makin sakjari tukang lagu pantok kayu, beku pantok dari kayu. Nah, bunembur, telah beku ini lagu bekas masuk. Inilah gambaran si berat saat lisan itu. Wahya rogimatun, dan yaitu rogimah, tak berdaya. Jadi manusia ini tidak narak daya upaya Allah atur rezeki. Makin arak dengan sebulan modal, perjanjian tanda tangan namu kepen semeni amu bodi semeni, ternyata telah. Maka ketika ada orang yang di sakunya ada uang, tidak yakin lalu kepen seara sakunya begitu ya, belum tentu. Bisa jadi dengan lain bisa jadi arah paling telah. Nah, itu rezeki yang kita miliki, yang kita santap niki ayo IDP. Tapi kebanyakan rezeki niki tanggap harga benda. Lebih ada makanan barang rezeki, padahal sehat niki masih rezeki. Sempat terlalu ngaji niki pun adalah rezeki. Waruya anna Musa alaihissalam lemak sambut. Sa'ala Rabbahu Ta'ala ila mana wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah saat pertama kepada guru kita almarhum Guru Muhammad Ridwanullah Rumina.